Halo semuanya, kembali lagi di episode keempat. Kali ini kita akan membahas tentang mitos Sisyphus yang dibahas oleh Albert Camus. Baik, mitos Sisyphus sendiri ini berasal dari mitologi Yunani, di mana seorang dewa bernama Sisyphus, putra Raja Aeolus yang memerintah wilayah Tesali dan Enerte yang mendirikan Epira. Nah, si Sisyphus ini dia itu sifatnya itu sangat usil, nakal, jahil, sehingga dia mendapatkan hukuman dari dewa-dewa. Nah, hukuman dari dewa-dewa tersebut ini ya seperti dimasukkan ke neraka. Tapi di neraka pun Sisyphus itu tetap saja masih nakal. Jadi udah dihukum tapi masih belum kapok. Sampai dewa-dewa itu bingung. Ini mau aku hukum apa lagi sih? Terus akhirnya Sisyphus dihukum untuk mendorong batu ke atas, lalu batu itu akan menggelinding jatuh seumur hidupnya. Nah, itulah hukuman yang paling menyakitkan. Tapi Sisyphus ini ya menerima hukuman tersebut. Dia mendorong batu, terus digelindingkan lagi, dan begitu seterusnya. Nah, ini tuh menggambarkan kehidupan manusia yang dimana manusia itu mempunyai tujuan akhir yang ingin dicapai. Terus misal selesai atau gagal, kembali lagi, membuat tujuan lagi. Hidupnya selalu berputar-putar dalam siklus seperti Sisyphus tadi yang mendorong batu ke atas, kemudian ke bawah. Nah, ada sebuah perbedaan dari Sisyphus tadi yang reaksi ketika dia dihukum, dia akan menikmatinya. Ya, disuruh dorong, ya udah dorong aja. Ya, di sisi lain ada juga si Prometheus. Dia ini dihukum dengan cara diikat tubuhnya, kemudian di perutnya ini dirobek-robek oleh burung. Nah, dia itu merasakan sangat kesakitan. Dirobek-robek sama burung, lalu perutnya utuh lagi, dirobek-robek lagi. Si Prometheus ini benar-benar menderita karena hukumannya tadi, sehingga ia minta mati saja. Ia lebih baik mati daripada dirobek-robek terus. Berbeda dengan Sisyphus yang hukumannya tadi. Ini tuh menggambarkan keabsurdan manusia. Ya, keabsurdan kehidupan kita tuh selalu berputar-putar. Kalau kita maju terus jatuh lagi, apakah ada kemajuan? Nah, bagaimana sih? Di sini Kamus menggambarkan mitos Sisyphus untuk memberitahukan kita bahwa absurditas hidup itu ya udahlah, diterima saja. Karena itu adalah harga yang harus dibayar oleh manusia atas gairahnya yang ada di bumi untuk seperti menggapai tujuannya gitu loh. Ya emang itulah kehidupan. Kalau kita lihat-lihat yang mitos Sisyphus ini bisa kita gambarkan dengan sebuah filosofi Jawa ya. Saya belum mempelajarinya terlalu dalam, hanya sekitar pengetahuan awam. Nah, itu seperti cakra manggilingan. Hidup itu senantiasa berputar, seperti roda cakra manggilingan. Itu kan bentuknya kan lingkaran, roda kehidupan. Ya, kita di atas, terus kadang kita jatuh terpuruk di bawah. Tapi yang perlu kita tahu dan perlu kita sadari bahwa roda itu terus berputar, kehidupan itu terus berlanjut. Seperti yang digambarkan pada mitos Sisyphus, dia juga masih diberi kesempatan untuk mendorong batu itu ke atas, walaupun pada akhirnya dia juga tahu bahwa batu itu akan menggelinding lagi. Nah, kita sebagai manusia bisa memetik sebuah pesan dari kisah ini, yaitu terima sajalah, akui sajalah bahwa kehidupanmu itu memang absurd. Dan karena absurd, maka engkau jangan pantang menyerah. Karena bila kita menyerah pada kehidupan yang absurd, ya itu kan juga sama-sama lucunya ya. Kita bukan Prometheus. Kamus itu meminta bahwa kita itu lihat itu si Sisyphus, jangan lihat si Prometheus yang dia merasa, aduh ini terlalu sakit, aku tidak kuat, aku ingin mati saja. Padahal kan perutnya kembali lagi. Ya walaupun dia dirobek-robek lagi ya. Penderitaan itu
selalu berdampingan dengan hidup manusia, maka dari itu nikmatilah penderitaan tersebut. Karena memang manusia selalu menderita untuk merasakan kebahagiaan ya. Karena pada dasarnya hidup itu adalah dualitas. Jika ingin bahagia maka harus menderita. Nah, yang penting jangan mengakhiri hidup kamu ya. Terima kasih telah menonton. Semoga cara bicaraku semakin hari semakin improve ya. Aku berdoa, amin. Terima kasih. Dadah.